bisa menukar, kita harus bisa menukar barang, kita punya hak untuk menukar barang-barang yang akan expired. Jawaban saya seperti itu, Pak. Jadi, kita harus menguasai metode ini. Tadi saya bilang kalau dia mau expired, Bapak pakai metode ini. Menukar ke distributor. Tapi kalau kita di katalognya ada, ternyata tahun 2022 barangnya dia listing, artinya dia keluar, batch itu tidak ada di katalog, maka Bapak bisa pakai metode pembelian langsung. Nggak apa-apa kalau itu. Seperti itu. Jadi itu yang betul. Kalau misalnya barangnya itu segera, kalau terus-menerus, Bapak bisa pakai kontrak payung. Jadi dia wajib mensuplai kita dengan harga yang sama selama setahun. Itu jawaban saya, Dr. Ahmad. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kita akan coba masuk ke slide berikutnya. Jadi paham ya? Jadi ada pengadaan versi LKPP, Permenkes, Perpres, ada Perpres, ada yang memang kita, inisiatif kita kerjasama operasional, ada yang memang untuk pedoman perbekalan farmasi dari Dirjen Yanfar. Sekarang saya masuk ke yang ini ya, ke nomor 1 nih, katalog. Ini pelan-pelan kita. Di katalog itu tadi saya terpaksa harus pakai ketentuan dari LKPP, Perpres 16 2018, itu bahwa pelaksanaan e-purchasing. Tadi saya lihat ada purchasing. Jadi e-purchasing itu kita pembelian wajib dilakukan untuk barang dan jasa menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional strategis ditetapkan oleh Menteri Kepala atau daerah. Ini bahasa-bahasa itulah bahasa-bahasa kelembagaan. Jadi kita terus saja. Nah, di Perpres 82 ini jadi hati-hati ya. Ini adalah Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Ya. Kemudian di Perpres pasal 50 tentang katalog. Kemudian di Perpres lain 82 2018 tentang JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ya yang kita layani ini pasien BPJS ya, programnya kan jaminan kesehatan. Itu di pasal 60 jelas bahwa pengadaan obat, alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai dalam fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Sekali lagi, milik pemerintah maupun swasta untuk program jaminan kesehatan dilakukan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik. Nah, ini dinyatakan jelas di pelaksanaan jaminan kesehatan pasal 60, pemerintah dan swasta sudah mulai muncul bisa mengakses barang purchasing dengan e-katalog. Di ayat 5-nya, ini pasal ayat 1 ayat 5-nya, obat, alat kesehatan dan atau bahan farmasi dan medis habis pakai yang diklaim tersendiri oleh fasilitas kesehatan BPJS, maka harganya berpedoman pada elektronik. Jadi, harga klaim obat di BPJS adalah harga sesuai dengan katalog, katalog. Nah, ini sebabnya kenapa saya menyuplik beberapa Perpres, mungkin yang satu Perpres CKN, satu Perpres LKPP pengadaan, tapi sebetulnya muaranya sama, yaitu untuk pengadaan barang farmasi. Nah, ini kita cuplik bahwa swasta sudah bisa elektronik. Dan satu lagi, saya ingin menguatkan bahwa harga yang dibayar oleh BPJS, barang-barang obat-obat kita, itu maka berdasarkan harga tayang e-katalog tahun itu. Jadi ini hati-hati. Nah, apa sih kalimat dari BPJS? Nah, ini yang diklaim tersendiri. Nah, teman-teman ingat ya, kalau kita episode klaim rawat jalan, Ina Sibigis satu episode hanya untuk 7 hari obat. 23 hari obatnya diklaim tersendiri sebagai tambahan. Ya, ingat nggak? Saya pernah ceritakan obat klaim tambahan untuk Ina Sibigis, salah satunya adalah klaim rawat jalan 23 hari untuk obat. Nah, itulah yang disebut kalimatnya diklaim tersendiri. Dan harga obat 23 hari, resepnya kan 1 bulan nih. Kalau degeneratif kan obatnya 1 bulan. 1 episode kan dari 1 bulan. Yang ditanggung sama episodenya rawat jalan itu 7 hari. 23 hari obat itulah
yang diklaim tersendiri ini, dan harganya dibayarkan dengan harga tayang e-katalog. Ini adanya di pasal 60 ayat 5 tentang jaminan kesehatan nasional. Jadi inilah kita harus padu-padankan antara kepentingan kita di rumah sakit dan kepentingan kita dari manajemen logistik. Saya sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanya nggak nih pasal ini? Ini harus tahu teman-teman kaitannya kenapa sih bagian klaim saya kok nagihnya tambahan obat 23 hari nggak pakai harga rumah sakit, karena sudah ada ketentuannya harus memakai harga e-katalog. Meskipun kita palingnya harga di rumah sakit, tapi yang dibayar BPJS hanya dengan harga e-katalog. Makanya pemerintah membenarkan swasta masuk dalam dapat mengakses pengadaan melalui e-katalog. Dari sini, apakah bisa dilanjutkan? Apa yang mau ditanya? Jadi kaitannya dengan tadi e-katalog, dan kita dibenarkan pemerintah dan swasta bisa masuk e-katalog karena semua klaim yang di luar itu akan dibayarkan dengan harga e-katalog. Sampai sini ada pertanyaan? Bertanya, Bu. Izin, Dr. Watnida. Bu, untuk yang nomor 1 ini kan pemerintah itu mengizinkan rumah sakit swasta boleh melakukan pemesanan melalui e-katalog ya, Bu. Betul. Tapi kenyataannya, kalau kita memesan melalui e-katalog itu, sepertinya rumah sakit pemerintah yang didahulukan, baru rumah sakit swasta sisa-sisanya. Apa benar begitu, Bu? Atau ada kesalahan ya, Bu ya? Nah, nanti kita bahas, nanti kita ada tuh. Nanti step-stepnya saya udah nggak punya akses lagi, tapi saya akan menceritakan step-stepnya apa yang harus bikin RKO, harus daftar apa, itu harus bisa. Kalau nggak itu kita nggak bikin RKO sesuai, ya akhirnya kita nggak bisa. Seperti itu. Dr. Rotnida. Oh, baik, Bu. Jadi nanti ada step, kita harus melampirkan RKO kita. Kalau RKO kita sedikit, ya kita jangan ngambil RKO orang lain. Kita RKO-nya kan ngusulnya cuma sedikit, ya dapatnya sedikit aja. Nah, itu yang terjadi saat ini, siapa yang cepat yang dapat. Nah, sekarang kelihatannya lebih dibatasin sesuai dengan plafon RKO-nya. Seperti itu, memang kenyataan seperti itu. Nah, makanya ada sekarang filter siapa, jadi nanti seperti ada rapot kecil-kecilan lah di Kemenkes itu, di bagian obat publik itu, siapa yang RKO-nya mesennya tinggi-tinggi nggak pernah ngambil, siapa mesennya dikit-dikit ngambil barang orang. Nah, itu nanti akan dievaluasi RKO-nya harus yang proper, yang wajar. Itu Dr. Watnida. Baik, Bu. Nah, lanjut ya. Baik, sekarang kita pindah lagi ke ketentuan yang lain. Jadi ada berbagai macam ketentuan, saya gabung-gabung nih. Permenkes nomor 5 2019 itu tentang perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan e-katalog. Di sini dibilang bahwa industri farmasi wajib memenuhi pesanan obat dari institusi pemerintah dan institusi swasta, termasuk rumah sakit swasta, klinik, puskesmas, pertama, dan sebagainya, yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi di sini bahwa institusi farmasi sudah diwajibkan untuk memenuhi semua institusi pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS. Pengadaan obat berdasarkan e-katalog secara manual bisa, tapi dengan kondisi operasionalnya aplikasi terganggu, kemudian institusi swasta telah menyampaikan RKO, tapi belum dapat akun, jadi udah ngelamar tapi belum dapat feedback-nya. Nah, maka pada kondisi ini, tadi yang Dr. Retnida bilang kalau misalnya belum lengkap, dia bisa pakai e-purchasing. Tapi kalau dia sudah dapat akun, ya tetap harus melalui e-katalog. Jadi memang harus pakai e-katalog, nggak bisa manual. Dilakukan secara langsung kepada industri farmasi yang tercantum dengan katalog elektronik. Jadi kalau kita tidak bisa mengakses e-katalog, tapi kita punya hak kita, maka kita boleh langsung industri farmasi ditelepon, dan kemudian sesuai dengan harga e-katalog. Nanti kita akan entry setelah terjadinya transaksi, itu seperti itu bisa. Di Permenkes ini, kita juga masukkan
tentang kewajiban daripada pihak vendor. Jadi vendor pun sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk memenuhi. Nah, ini salah satu e-katalog, gambaran e-katalog. Jadi e-katalog itu adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi, daftar jenis, spesifikasi, TKDN, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, standar nasional, ini macam-macam yang go green industry, negara asal, penyedia, dan sebagainya. Jadi semuanya ada di sini. Bahkan sampai jasa-jasa juga sekarang ada. Jadi dasar hukumnya ini LKPP dan juga Perpres. Jadi inilah teman-teman katalog elektronik yang tadi kita bahas. Ini kita coba ini. Nah, jadi kita akan coba masuk sedikit ya. Teman, saya nggak punya akses lagi, jadi saya hanya bercerita saja sedikit apa yang kita lakukan kalau kita masuk ke katalog elektronik. Nah, saya balik lagi ke Perpres nomor 5 2019. Tadi kita balik ke, maaf ya, Perpres ini tetap kita pegang karena ini berdasarkan pengadaan obat. Kemudian di sini kita menampilkan kewajiban industri farmasi dan kegagalan aplikasi jika terjadi maka bisa manual. Saya akan balik ke sini tetap ke Perpres nomor 5 2019 tentang e-katalog. Jadi tujuannya, nah ini, menjamin transparansi efektif, efisiensi, proses perencanaan pengadaan obat melalui purchasing. Jadi ingat, prosesnya itu pembelian selalu kalimatnya bukannya procurement, purchasing. Berdasarkan katalog elektronik yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah dan institusi swasta. Jadi ini ditegaskan kembali di Perpres bahwa institusi swasta bisa mengakses e-katalog. Sehingga kalau kita sampai slide ini, dari slide yang lalu tadi 3-4 slide sebelumnya, maka kita bisa simpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa itu di Perpres 16 itu dituangkan dikaitkan dengan JKN. Karena kita semua melayani JKN, maka dibenarkanlah swasta mengakses e-katalog. Jadi ini pengadaan pemerintah yang pakai katalog. Sebelumnya itu hanya institusi negara saja, tapi karena semua pemerintah juga mewajibkan bahwa pelayanan JKN swasta dan pemerintah harus melayani pasien JKN, maka melalui Permenkes 5 nomor tahun 2019 bahwa e-katalog dibenarkan untuk diakses oleh rumah sakit swasta. Ini kira-kira urutan daripada peraturannya seperti ini. Jadi teman-teman dari yang tadi saya sampaikan, sebetulnya saya hanya mengantarkan bahwa e-katalog bisa diakses dengan ketentuan-ketentuan daripada urutannya seperti ini. Kalau kita lihat di Permenkes nomor 5 tersebut, kita bisa memetakan bahwa institusi pemerintah yang bisa itu adalah Satker pemerintah, Dinkes, PFKTP, ini apa sih namanya, Puskesmas, dan juga rumah sakit tingkat BLU atau tingkat lanjut. Ini seperti ini untuk pemerintah. Sedangkan swasta yang dibenarkan untuk mengakses katalog adalah yang pertama rumah sakit tingkat lanjutan swasta. Jadi misalnya rumah sakit besar pemiliknya adalah swasta itu dibenarkan sepanjang bekerja sama dengan BPJS. Kemudian rumah sakit tingkat pertama swasta seperti klinik Pratama, klinik dokter bersama, seperti klinik-klinik tersebut yang bekerja sama dengan BPJS juga bisa mengakses e-katalog. Dan yang terakhir adalah apotik yang bekerja sama dengan BPJS yang melayani pasien rujuk balik. Maka apotik ini bisa mengakses e-katalog. Jadi inilah gambaran daripada pemberian akses dari pemerintah untuk instansi atau unit yang bisa memakai transaksi e-purchasing dengan e-katalog. Sekarang kita tanya, apa sih apotik PRB itu? Nah, sorry. Saya cepat sedikit. Nah, PRB itu adalah obat nih. Ada di PMK 24 tahun 2014.
yang disebut program rujuk balik adalah PRB. PRB itu ada program rujuk balik. Jadi obat-obat untuk penyakit kronis diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif atau PPOK, epilepsi, skizofren, stroke, dan LE, maka ini yang kita dimasukkan sebagai obat-obat PRB. Jadi selain ini maka apotek itu tidak dapat melakukan transaksi. Beda dengan rumah sakit. Rumah sakit lebih besar lagi, bukan hanya obat PRB tapi obat yang ada di katalog. Jadi tingkatannya berbeda. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, satu kaitan ketentuan dengan satu kaitan ketentuan lain itu saling menguatkan. Jadi belajar dari pengadaan, saya juga belajar dari pengadaan, antara satu ketentuan, satu peraturan, satu peraturan itu sebetulnya ada kaitannya. Ini jadi kaitannya. Jadi apotek PRB-nya itu ngapain? Ya semua obat-obat dari kasus-kasus seperti ini, diabetes, hipertensi, jantung, asma, PPOK, epilepsi, skizofren, stroke, dan LE. Jadi ada 9 daripada obat-obat penyakit yang wajib dirujuk balik di tingkat yang lebih bawah. Nah, ini kira-kira teman-teman daripada yang disebut PRB. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, aku mau nanya, kalau misalnya untuk rumah sakit yang misalnya memang buat yang kasus COVID yang kemarin, misalnya rumah sakitnya memang swasta tapi nggak kerja sama dengan BPJS, tapi memang melayani pasien COVID dan menggunakan klaim dengan Kemenkes ya, itu apakah untuk pembelian dan pengadaan obatnya kita bisa menggunakan e-katalog atau bagaimana ya, Bu? Apa tetap kayak pengadaan maksudnya ke yang lainnya gitu? Kalau nggak, yang bisa mengakses adalah yang bekerja sama. Kalau nggak bekerja sama nggak bisa. Meskipun itu COVID program pemerintah. Seperti itu. Jadi ini dikunci dengan kerjasama BPJS. Gitu Dokter Leoni. Hanya BPJS doang ya Bu ya berarti yang untuk Betul. e-katalognya ini gitu.